Halo semua, kenalin nama gua Nanda dan kali ini gua mau cerita gimana sih rasanya hidup di keluarga dengan orang tua yang beda agama. Gua dua bersaudara dan gua asli dari Jakarta. Bokap dan nyokap gua juga asli dari Jakarta. Nah, bokap dan nyokap ini datang dari latar belakang keluarga yang agamanya beda. Bokap agamanya Buddha, sedangkan nyokap agamanya Kristen. Bokap dan nyokap married secara agama Buddha. Kok gue tahu? Iya, karena gue pernah diceritain dan gue pernah lihat nih foto, sepertinya itu foto pemberkatan pernikahan mereka di wihara. Lahirlah gue sebagai anak pertama, lalu setahun kemudian ada adik gue. Dari kecil, gue taunya ya keluarga gue, khususnya bokap, nyokap gue dan adik gue itu agama Buddha. Karena kita sering nih ke wihara, kita sembahyang bareng, dan ya gue juga taunya nyokap Buddha. Itu waktu gue kecil. Nah, semakin bertambahnya usia gue, semakin gue bisa mengenali lingkungan sekitar. Gue tahu ternyata background keluarga nyokap gue adalah Kristen, itu pas gue main ke keluarga nyokap gue. Ya entah ke rumah almarhum emak atau nenek gue ya, panggilannya emak, ataupun main ke sepupu-sepupu gue. Nah, gue jadi tahu nih, oh ternyata nyokap dulunya Kristen. Gue beranggapan seperti itu dong, yang namanya anak kecil ya, belum gede-gede banget, beranggapan oh keluarga nyokap Kristen, beda nih sama gue. Karena dulu gue cuma paham konsep agama ya sebatas nih agama lu A, agama gue B. Itu gue cuma paham sebatas itu saja. Nah, tiap kali ada acara atau hari raya ya, kayak Natal gitu, ya gue dateng ke rumah saudara gue gitu ya, kita kumpul-kumpul bareng. Keluarga nyokap gue ngerayain Natal dan gue ya ikut aja. Sebagai anak kecil, gue ya main sama sepupu gue. Gue lihat om tante semua keluarga gue itu nyanyi-nyanyi, kecuali memang ada termasuk bokap gue dan juga beberapa saudara yang lain gitu ya, termasuk gue nggak ikut ya karena gue nggak tahu. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya lagi kumpul-kumpul Natal gitu ya atau hari raya lain, apakah nyokap gue ikutan doa dan nyanyi-nyanyi? Jawabannya iya. Dan gue melihat itu sebagai pemandangan yang biasa aja, yang wajar aja. Gue dulu beranggapan, oh dulu nyokap Kristen, jadi wajar dong kalau ikut doa dan nyanyi-nyanyi, apalagi nih sama keluarganya. Dan menurut gue itu hal yang sangat wajar. Jadi gue waktu itu melihat pemandangan itu ya biasa saja. Ini waktu gue masih kecil, bisa dibilang ya SD kelas bawah lah, kelas 1, 2, 3 yang pemikirannya masih simple. Tapi ya namanya keluarga, pasti ada pasang surut, naik turun, pasti ada cerita di dalam keluarga tersebut, termasuk di keluarga gue, apalagi bokap dan nyokap gue beda agama. Muncullah satu masa atau satu momen di mana gue inget banget pas gue kecil, kalau bokap dan nyokap gue berantem itu selalu bawa-bawa agama. Gue dulu beranggapan bahwa ya nyokap gue kan udah Buddha, kenapa harus diungkit-ungkit lagi nih masa lalu? Kenapa jadi bawa-bawa gue dan adik gue? Kenapa kita-kita yang masih kecil ini disangkut pautin dengan permasalahan beda agama mereka? Gue jujur sebagai Nanda kecil waktu itu sempet gitu, gue ada masa dimana kalau misalnya bokap nyokap udah berantem, gue selalu bilang diem, jangan ngomong, jangan berantem. Bokap nyokap ikutin aja, apalagi kalau misalnya di mobil. Gue inget banget kalau misalnya malam-malam habis jalan-jalan gitu ya, dari mall atau dari makan dari restoran atau apapun itu, gue mau tidur di mobil, kalau bokap nyokap gue berantem, gue selalu bilang stop lah, jangan berantem gitu, berisik, jangan berantem. Itu mungkin salah satu bentuk mungkin bentuk perlawanan gua, dalam tanda kutip ya, perlawanan gua ke bokap nyokap untuk come on lah, jangan berantem gitu. Ini mungkin perlawanan gua sebagai anak kecil gitu, perlawanan agar bokap nyokap tidak berantem. Nah, hal ini nggak cuma kejadian 1-2 kali. Gue inget sering banget kalau misalnya udah bawa-bawa agama, aduh rasanya malas banget denger.
Nanda kecil sering banget mengalami hal-hal atau mendengar hal-hal yang kayak gitu. Nah, ada satu masa lagi di mana nyokap gua pengen kembali ke Kristen. Ini seingat gua waktu gua SD kelas 4, jujur gua lupa timeline pastinya kapan. Tapi gue udah mulai lihat nih nyokap ya udah mulai pegang Alkitab lagi, udah mulai nyanyi-nyanyi lagu rohani. Anyway, gue suka loh dengan beberapa lagu rohani Kristen karena menurut gue lagunya enak ya. Jujur gue juga suka, kadang waktu itu ada tuh filmnya Mukjizat Itu Nyata, sinetron ya, Mukjizat Itu Nyata, gue juga nonton kok. Jadi gue suka itu dengan beberapa lagu rohani Kristen ya. Jadi nyokap nyanyi sih gue cenderung biasa aja ya. Nah tapi gue jujur, waktu gue melihat nyokap gue udah mulai doa secara Kristen lagi, gue jadi bertanya-tanya, kok gue dan nyokap gue jadi berbeda ya. Ini adalah pemikiran Nanda waktu SD. Kok nyokap gue beda sama gue? Apakah keluarga gue ini udah jadi beda? Bokap beda, nyokap udah beda. Wah, apa nih yang terjadi dalam keluarga gue? Nah, gue rutin ke wihara ya, gue termasuk yang rutin ke wihara. Gue pun gue beranjak remaja, gue ikut komunitas gitu ya, komunitas pengurus di wihara di Kelapa Gading, Jakarta. Waktu itu masa-masa SD, SMP ya, dimana masa nyokap gue udah mulai tertarik lagi nih untuk kembali ke Kristen. Jujur itu menurut gue adalah masa yang membuat gue dilema. Sebagai remaja, gue pastinya mencari identitas, dan salah satu tempat pencarian identitas gue adalah di wihara. Dalam hal ini adalah komunitas pengurus ya, pengurus di wihara gue. Jujur gue kadang sedih kalau ngelihat temen gue sekeluarga datang ke wihara gitu. Teman gue datang sama bokapnya, sama nyokapnya ya. Mereka ibadah, ya ada ibadah untuk remaja, ibadah untuk orang tua, tapi pulang mereka bareng. Sedangkan gue enggak. Ya, bokap gue juga yang enggak ritual banget gitu ya orangnya. Jadi ya bokap gue kalau pengen pelihara datang gitu ya. Nyokap gue udah mulai nih mau ke gereja. Jujur saja, waktu itu gue tahan banget nyokap gue ke gereja. Gue larang nyokap gue ke gereja karena ada perasaan yang membuat gue rasanya sakit waktu gue tahu nyokap gue tuh pengen ke gereja lagi, sedangkan anaknya adalah pengurus. Dan dalam hal itu di masa itu gue ketua dari pengurus remaja wihara tersebut. Jadi jujur ada perasaan sebagai anak remaja yang lagi mencari identitas gitu ya, lagi mencari jati diri, kok ada rasa sakit, ada rasa ganjel, ini nggak benar. Beberapa kali gue bujuk nyokap gue buat ke wihara, dan akhirnya mau nih nyokap beberapa kali ke wihara, dan gue udah seneng. Jujur gue happy waktu nyokap gue ke wihara. Tapi di satu sisi gue melihat nyokap nggak se-happy itu sepertinya. Tetap ada pertanyaan-pertanyaan seputar agama Buddha dari nyokap. Ya jujur aja waktu itu mungkin ilmu agama gue itu nggak terlalu dalam ya masa itu. Gue masih belajar sebagai remaja ya. Nyokap gue bertanya-tanya, dan ya gue kadang jawab seadanya. Di satu sisi gue seneng nyokap gue pelihara, tapi satu sisi gue lihat dari nyokap gue happy mungkin ya pelihara demi gue, tapi gue mungkin nggak melihat ketenangan yang nyokap gue cari tuh. Bahkan waktu nyokap gue udah mulai pelihara lagi aja masih ada konflik di keluarga gue yang berbau agama segala macam. Jadi gue beranggapan, apa sih yang salah dengan keluarga gue? Kenapa gue harus tinggal, atau kenapa gue harus ada di keluarga dengan beda agama seperti ini? Kenapa gue nggak lahir di keluarga yang kayak teman-teman gue, teman-teman pengurus yang lain, dimana bokap-nyokap mereka juga aktif di wihara, anaknya juga aktif. Ya, itulah dilema seorang Nanda remaja. Gak cuma sekali gue ngelarang nyokap untuk ke gereja, udah sering banget. Bahkan gue juga ngelarang nyokap gue untuk baca Alkitab dan sebagainya macam, karena gue waktu itu masih egois.
gue akuin gue waktu itu gue egois, gue pengen nyokap gue pelihara. Beranjak SMA itu udah makin lumayan parah menurut gue masih aktif sebagai pengurus, tapi ya nyokap gue juga udah mulai nggak sering-sering banget ke wihara, dan gue jadi makin bertanya-tanya. Jujur saja gue pun sempat mengalami pergolakan tentang agama dalam hati gue, dalam batin gue. Apalagi ngelihat bokap nyokap yang beda agama membuat gue sebagai pribadi yang bisa dibilang kurang teguh gitu keyakinannya, karena gue melihat bokap nyokap gue aja beda agama gitu ya. Akhirnya ya SMA berjalan seperti SMP dari segi konflik-konflik yang ada di keluarga gue tentang perbedaan agama ini. Gue akhirnya lulus SMA, kuliah di Jogja di UGM. Selama gue di UGM, gue mengetahui kalau nyokap gue udah mulai aktif lagi di gereja. Jujur, awal-awal gue masih ada pergolakan batin. Kok nyokap gue mulai ke gereja lagi ya? Kok kayaknya ini bakal banyak konflik lagi nih. Tapi inilah yang gue rasakan selama gue di Jogja. Semakin bertambah usia gue, semakin bertambah variasinya gitu ya, bertambah variasi lingkungan pertemanan gue, pergaulan gue. Gue ngerasa bahwa ternyata perbedaan itu indah. Jujur saja, ini mungkin terdengar klise, tapi gue benar-benar baru bisa realize itu waktu gue kuliah. Dengan banyak kultur yang gue kenal di Jogja ini, teman-teman gue juga banyak perantauan, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, dengan latar belakang suku, agama, budaya, ras yang berbeda, membuat gue melihat, wow, ternyata perbedaan itu indah. Nah, gue juga di Jogja ini semakin memperdalam ilmu agama gue, yang gak cuma sekedar teori-teori di buku aja, tapi gue mulai memperdalam dari segi praktek dan sebagainya. Gue coba perdalam, dan ternyata gue melihat ada satu hal yang salah dalam diri gue. Gue egois karena gue membiarkan nyokap gue mengikuti keinginan gue dulu ya. Dalam hal ini mengikuti keinginan gue biar nyokap bisa kewihara, bisa jadi Buddhis kayak gue lah gitu. Itu gue egois, dan gue menyadari itu waktu gue kuliah. Semakin gue besar, semakin gue bertambah usia, khususnya 4 tahun gue di Jogja. Jujur, waktu gue balik ke Jakarta, gue udah gak pernah larang nyokap gue lagi ke gereja. Gue lihat setiap minggu abis pulang dari gereja, nyokap gue seneng, nyokap gue tenang, nyokap gue mukanya happy. Dan gue pun dengar gitu dari lingkungan teman-teman nyokap gue, lingkungannya positif dan membangun. Gue seneng, karena jujur aja gue ngelihat waktu itu nyokap kalau nggak pelihara ya, dia nggak punya temen. Nyokap gue nggak punya teman main gitu, jadi gue ngerasa kasihan juga sebenarnya. Tapi ya nada kecil egois, gue membiarkan hal itu aja. Yang penting nyokap gue bisa jadi Buddhis. Nah, tapi gue ngelihat setelah nyokap gue menjalani kehidupannya sebagai Kristen lagi, gue lihat nyokap gue happy. Nyokap gue sekarang baca Alkitab tiap hari, ikut komunitas. Gue biarin aja, gue liatnya malah happy. Gue seneng nyokap gue akhirnya bisa menemukan dirinya kembali. Gue bisa bilang kayak gitu ya, bisa menemukan dirinya kembali, bisa menemukan jalan yang menurut nyokap gue happy. Dan gue sebagai Nanda yang udah bisa dibilang dewasa ini ya, Nanda yang udah umurnya dewasa, gue gak pernah melarang nyokap gue lagi untuk ke gereja, baca Alkitab, nyanyi-nyanyi lagu rohani. Gue gak pernah melarang itu lagi. Gue malah ikut seneng. Jujur, gue seneng banget waktu nyokap gue happy. Salah satunya adalah ya dengan nyokap gue bisa jadi Kristen lagi. Dan gue happy untuk hal itu. Gue gak akan perpanjang lagi.
Gue cuma pengen bilang, sebagai anak yang merasakan hidup di keluarga dengan orang tua yang beda agama, jujur saja waktu kecil berat banget buat gue. Gue merasakan pergolakan batin yang luar biasa. Gue egois, gue pengen kita ini satu keluarga jadi satu gitu, satu agamanya sama, nggak usah ada aneh-aneh lah, udah satu gitu. Itu pemikiran Nanda waktu itu, Nanda kecil yang masih egois. Tapi semakin bertambahnya usia, gue semakin sadar kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita nggak bisa memaksakan ego kita kepada orang lain. Hasilnya adalah ketidakbahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu beneran muncul kalau kita bisa lihat orang yang kita sayang itu juga bahagia. Dan itu yang gue rasakan. Sekarang gue sangat-sangat senang nyokap gue bisa ikut komunitas, bisa kembali ke gereja dengan happy sama temen-temennya. Nyokap gue jadi ada kegiatan, jadi ada inner circle yang positif. Gue senang sekali, dan gue tidak akan pernah memaksakan nyokap gue lagi untuk menjadi Buddhis. Yang penting keluarga gue happy, ya orang tua gue happy, adik gue happy, semua keluarga gue happy, gue akan ikut happy. See you on next video.